Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Noktarini. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami juga akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 7 DPR RI dorong pengembangan pariwisata yang fokus pada peningkatan kualitas kunjungan wisatawan, utamanya melalui pengembangan destinasi wisata yang menarik, layanan berkualitas, dan infrastruktur yang memadai. Komisi 7 DPR RI mendorong pengembangan pariwisata yang fokus pada peningkatan kualitas kunjungan wisatawan. Selain menarik lebih banyak pengunjung, lama tinggal wisatawan juga harus ditingkatkan. Utamanya melalui pengembangan destinasi wisata yang menarik, layanan berkualitas, dan infrastruktur memadai. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim, menyampaikan hal itu usai kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur. Menurutnya, lama tinggal wisatawan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pariwisata. Saat ini, rata-rata wisatawan di Jawa Timur hanya menghabiskan waktu sekitar 1,5 hari. Bagaimana kita dorong selama mungkin tinggal dan sebanyak mungkin spending, karena hari ini kita bicara quality tourism, bukan hanya quantity. Kita nggak hanya mengejar di bidang pariwisata itu kedatangan atau jumlah wisatawan, tapi kita dorong karena hari ini di Jawa Timur masih hanya 1,5 hari stay. Kita dorong kalau bisa sih seenggak-enggaknya 3 hari stay. Contohnya misalkan weekend tuh Jumat, Sabtu, Minggu lah stay-nya gitu. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menekankan pentingnya destinasi wisata yang memiliki kemasan menarik agar turis tertarik memperpanjang masa tinggal. Nah ini terlalu minim kalau tinggal 1,5 hari. Orang bisa pergi ke Jepang untuk melihat patung anjing di stasiun kereta. Orang bisa pergi ke Belgia untuk melihat mannequin piece. Itu nggak 1,5 hari, lebih dari itu. Nah ini kan kembali persoalan mendasar, kemasannya menurut kami masih sangat bisa ditingkatkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI membahas percepatan pembentukan Kodam baru di Nusa Tenggara Timur yang dinilai strategis untuk memperkuat sistem pertahanan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Republik Demokratik Timur Leste. Percepatan pembentukan Kodam baru di Nusa Tenggara Timur menjadi pembahasan utama Komisi 1 DPR RI saat kunjungan kerja ke Denpasar, Bali. Pembentukan Kodam baru dinilai strategis untuk memperkuat sistem pertahanan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste. Ketua Komisi 1 DPR RI, Utut Adianto menyebut kesiapan pembentukan Kodam baru telah ditinjau, termasuk konsep pertahanan dan kesiapan satuan yang akan menjaga wilayah perbatasan. Nanti akan disebut Kodam 27 Sobe Sonbai. Itu nanti koremnya digeser dari Kupang ke Nagekeo. Nagekeo itu di Timur Tengah Utara, di Teva. Nah, ini saya dikoreksi, yang benar itu. Dan mudah-mudahan ini semua berjalan lancar. Komisi 1 semua sepakat mendukung. Dan nanti ada masalah-masalah teknis kita bicarakan dengan Menhan dan para Panglima TNI dan para Kepala Staf. Panglima Kodam 9 Udayana, Majen TNI Pik Budiakto menyampaikan, kesiapan pembentukan Kodam baru telah mendekati 50% dari total kebutuhan personel maupun material. Untuk kesiapan Kodam baru, Kodam 27 Sobe Sonbai, untuk menjadi satuan yang menjaga garda terdepan, terutama di daerah perbatasan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste. Dan kita juga sudah sampaikan tentang kesiapan Kodam tersebut sejauh ini secara personal maupun material sudah bisa mendekati 50% dari kebutuhan yang sudah ada. Dari Bali, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI menyerap berbagai aspirasi kelompok tani hutan dalam kunjungan kerja ke Balai Perhutanan Sosial Medan, Sumatera Utara. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya.
Pemerintah dan DPR kemarin sudah membentuk Satgas Mitigasi PHK, artinya sudah sadar bahwa dari dunia tenaga kerja kita itu sedang terjadi krisis ya Pak? Tugas Satgas PHK ini kalau dibuat klaster gitu ya, ada 3. Yang pertama adalah mencari akar-akar masalah terhadap potensi terjadinya PHK. Karena Bapak juga pernah bilang kalau jangan sampai ada PHK massal sebelum Idul Fitri ya Pak, Ya, karena memang betul. itu ada perusahaan yang justru melakukan itu untuk menghindari dari THR sendiri. Nanti di revisi Undang-Undang Tenaga Kerja akan kita tegaskan lagi ya, kewajiban para pekerja untuk memberikan THR dan juga larangan kepada para pengusaha agar mereka tidak melakukan PHK menjelang bulan puasa. Untuk seorang yang terkena PHK sudah tidak bergaji, dia harus pulang pergi dari rumah, sidang dan berkali itu tentu menguras tenaga dan pikiran. Nah, fungsi serikat pekerja itu yang seperti ini. Jadi mendampingi para pekerja yang dia secara individu punya keterbatasan. Kalau serikat pekerja kan mereka punya resources cukup ya untuk mendampingi, bersidang dan segala macam. Ada H-14 notis di Undang-Undang Cipta Kerja terkait PHK massal ataupun PHK. Kalau pekerjanya tidak speak up, ya pasti proses PHK akan berjalan seperti yang ada. Data sebenarnya dari perusahaan itu udah punya JKP semua atau belum sih? Masih ada 61% perusahaan di Indonesia ini yang belum mendaftarkan para pekerjanya di BPJS Tenaga Kerja. Untuk JKP sendiri ada kena pajak nggak sih Pak? Sempat ramai beberapa tahun, tapi saya sudah mengkonfirmasi bahwa untuk teman-teman pekerja ya, JKP bebas pajak. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengungkapkan bahwa perhutanan sosial memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan, bahkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Komisi 4 DPR RI menyerap berbagai aspirasi kelompok tani hutan dalam kunjungan kerja ke Balai Perhutanan Sosial Medan, Sumatera Utara. Aspirasi tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha, serta akses pemasaran produk hasil perhutanan sosial. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengungkapkan program perhutanan sosial memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan, bahkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Kelompok tani hutan yang kemarin terdampak dengan bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, banyak harapan juga kepada Kementerian Kehutanan untuk terus memberikan dukungan perhatian kepada kelompok tani hutan yang walaupun sudah terkena musibah tapi terus ingin bergiat menjaga hutan, kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio menilai sejumlah kelompok tani hutan telah menunjukkan kemampuan dalam pengembangan produk usaha masyarakat. Namun, masih memerlukan dukungan pemerintah untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya serap produk yang dihasilkan. Saya minta kepada pemerintah, terutama nanti dari BUMN melalui Danantara ya, supaya CSR-nya itu sebagian dialokasikan untuk membelilah produk-produk seperti ini. Supaya mereka bersyukur, kita kan tidak meminta, mereka minta dibeli. Mereka bukan minta uang, hanya minta produksinya. Ini kalau madu ini ya dibeli oleh BUMN dari dana CSR, dibagikan kepada pegawainya. Ini kan daripada kita nongkrong di kafe habis 500.000, mendingan untuk rakyat kita yang di bawah. Dari Medan, Sumatera Utara, Reka Rinta Vintoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Keahlian DPR RI menegaskan penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset terkait dengan tindak pidana harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan aset hasil kejahatan dengan pelindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Badan Keahlian DPR RI menegaskan penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan aset hasil kejahatan dengan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Kepala Pusat PUU Bidang Polhukam Badan Keahlian DPR RI, Novianto Murti menjelaskan, prinsip tersebut menjadi perhatian penting agar regulasi yang disusun tidak hanya efektif mendukung penegakan hukum, tetapi juga memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat. Jadi kita tetap terus berprogres dan melakukan penyempurnaan dengan mencari masukan dari tidak hanya dari kota-kota besar di Jawa, tetapi juga termasuk di
Sulawesi Barat ini. Di dalam perampasan aset ini memang pengaturannya perlu memperhatikan keseimbangan. Jadi antara tujuan untuk negara untuk memulihkan aset yang hasil tindak kejahatan, berdasarkan hasil tindak kejahatan, tapi di satu sisi adalah untuk menjamin hak konstitusional juga dari warga negara. Jadi diperlukan keseimbangan antara perampasan aset tersebut dengan hak dari warga negara. Tapi ini bukan berarti bahwa kita mementingkan hak pelaku tindak pidana. Ini juga untuk menyangkut hak-hak warga negara lain yang kemungkinan besar akibat apabila RU ini tidak disusun secara cermat, jadi bisa disalahgunakan untuk merampas hak-hak warga negara yang tidak terkait dengan tindak pidana. Melalui kegiatan ini, Badan Keahlian DPR RI berharap penyusunan RUU perampasan aset dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum di Indonesia. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Ahmad Yazid, TVR Parlemen melaporkan. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pesawaran, Lampung masih belum terlaksana hingga saat ini. Komisi 8 DPR RI dorong agar pembangunan sekolah rakyat dapat segera dilakukan guna mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pesawaran, Lampung masih belum terlaksana hingga saat ini. Komisi 8 DPR RI mendorong agar pembangunan sekolah rakyat dapat segera dilakukan guna mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menyampaikan, pembangunan sekolah rakyat di Pesawaran seharusnya dapat dilaksanakan sesuai dengan target perencanaan. Ia menjelaskan, pemerintah pusat memproyeksikan pembangunan 166 sekolah rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Pesawaran dinilai menjadi salah satu prioritas utama yang harus mengakomodasi program ini dalam memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dan memperluas akses pendidikan yang bermutu serta mewujudkan keadilan sosial. Kami tadi sudah berdiskusi dengan Ibu Bupati bahwa hal-hal yang secara teknis bisa secara administrasi dan lain-lain agak segera diakselerasi oleh Kementerian Sosial. Dan ke depan saya kira kalau 166 sekolah raya di seluruh Indonesia, satu di antaranya harus ada di Pesawaran. Karena sangat mengharapkan bahwa di Pesawaran ini sebagai kabupaten yang penyangga di provinsi, saya kira secara teknis nggak ada masalah lagi. Kami akan mengadvokasi secara serius berkaitan dengan sekolah rakyat di Kabupaten Pesawaran. Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah mengalokasikan aset Pemda seluas 7 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat. Untuk itu, Komisi 8 DPR RI mendorong komunikasi intensif antara pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama Kementerian Sosial agar hambatan yang selama ini menjadi penghalang pembangunan dapat segera diselesaikan. Dari Pesawaran, Lampung, Pancar Egidius, TVR Parlemen melaporkan. Melalui Forum ASEAN Interparliamentary Assembly Caucus, DPR RI terus memperkuat diplomasi parlemen sebagai upaya membangun kerjasama yang lebih erat di kawasan Asia Tenggara. Seperti apa peran strategis Indonesia dalam mendorong kolaborasi antar parlemen ASEAN? Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Saka hiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09, kini DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperkuat diplomasi parlemen melalui penyelenggaraan AIPA Caucus sebagai wadah membahas berbagai isu strategis kawasan. Forum ini menjadi momentum bagi parlemen negara-negara ASEAN untuk memperkuat sinergi, membangun kepercayaan, serta menghasilkan solusi bersama atas tantangan regional.
Dan kehadiran DPR RI sebagai tuan rumah sekaligus peserta aktif mencerminkan peran Indonesia dalam mendorong stabilitas, perdamaian, dan juga kesejahteraan di kawasan ASEAN. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA Kaukus ke-17 yang digelar secara hybrid pada 22 Juli 2026. Sebagai tuan rumah, DPR RI memastikan kualitas pembahasan tetap terjaga meski forum antar parlemen ASEAN diselenggarakan secara virtual. Dilaksanakan secara daring, forum AIPA memungkinkan partisipasi yang lebih luas, efisien, dan inklusif dari seluruh parlemen anggota AIPA. Utamanya dalam membahas berbagai isu strategis kawasan, mencakup tata kelola perdamaian dan perubahan iklim. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Ma'azab, menjelaskan forum AIPA akan memperkuat peran parlemen ASEAN dalam merespon dinamika geopolitik global yang kian kompleks. AIPA Kaukus 2026 mengangkat tema The Role of Parliament in Strengthening Asian Centrality in Navigating Complex Global Challenges. Dengan kata lain, menegaskan pentingnya peran parlemen dalam memperkuat sentralitas ASEAN sebagai fondasi stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran kawasan. AIPA Kaukus ini nanti akan kita membicarakan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh AIPA selama ini. Maka kita harus memperkuat institusi AIPA ini agar kita bisa melindungi masyarakat yang ada di kawasan ASEAN ini. Total ada 8 anggota parlemen AIPA yang akan hadir dalam AIPA Kaukus ke-17. Ditambah kehadiran organisasi internasional serta 19 parlemen negara di luar ASEAN yang bertindak sebagai observer atau pemantau. Pemirsa, membaca menjadi salah satu hobi dari sebagian besar orang. Selain meningkatkan kecerdasan dan menambah wawasan, membaca juga dapat menjaga kesehatan mental, mengurangi resiko Alzheimer, dan meningkatkan daya ingat. Dan hobi yang sangat bermanfaat ini dapat Anda nikmati di Perpustakaan Yusuf Kala, perpustakaan yang terbesar, viral karena desain modern dan fasilitas lengkap. Seperti apa perpustakaan ini? Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah jeda berikut. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Kembali bersama kami di TVR 09. Dinamai berdasarkan nama Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12, Yusuf Kala Library, dibangun dengan tujuan untuk memperluas akses masyarakat mendapatkan pengetahuan dan juga informasi. Dilengkapi dengan desain interior modern, minimalis yang cozy dan fasilitas modern yang lengkap, perpustakaan ini menyimpan berbagai koleksi buku yang melimpah. Berbagai program edukasi dan fasilitas dari perpustakaan ini dikonsepkan guna mendukung peningkatan literasi dan kualitas pendidikan negeri kita tercinta. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan Yusuf Kala Library, perpustakaan terbesar, cozy dan estetik di Depok pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Membaca di perpustakaan bukan hanya sekedar kegiatan mencari informasi, tetapi juga pengalaman yang dapat membuka cakrawala pengetahuan dan memberi ruang bagi imajinasi. Perpustakaan dengan suasana tenang dan koleksi buku yang beragam menawarkan tempat yang ideal bagi siapa saja yang ingin mendalami berbagai topik atau sekedar menikmati waktu dengan membaca. Depok kini memiliki sebuah perpustakaan yang tidak hanya besar dan lengkap, tetapi juga menawarkan suasana yang nyaman dan estetis bagi pengunjung. Yusuf Kala Library yang baru saja dibuka menjadi tempat favorit baru bagi para pencinta buku dan masyarakat umum yang ingin menikmati suasana belajar yang berbeda. Perpustakaan yang dinamai berdasarkan nama Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala ini dibangun dengan tujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan dan informasi. Dengan luas bangunan yang mencapai ribuan meter persegi, Yusuf Kala Library menjadi perpustakaan terbesar di Depok, bahkan salah satu yang terbesar di wilayah Jawa Barat. Perpustakaan yang terletak di kawasan strategis ini mengusung konsep modern dengan desain interior yang sangat nyaman dan menarik. Setiap sudut di Yusuf Kala Library dirancang dengan penuh perhatian, mulai dari pencahayaan yang lembut, furniture yang ergonomis, hingga tata ruang yang terbuka dan rapi. Semua elemen tersebut memberikan nuansa yang cozy, menjadikan tempat ini lebih dari sekedar perpustakaan, tetapi juga untuk tempat bersantai sambil membaca. Tidak hanya menyediakan koleksi buku yang lengkap, perpustakaan ini juga dilengkapi dengan fasilitas modern seperti ruang diskusi, area membaca terbuka, dan ruang multimedia. Yusuf Kala Library berupaya menciptakan suasana yang ramah bagi semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga keluarga yang ingin menikmati waktu bersama di tengah kesibukan kota. Yusuf Kala Library juga menyediakan berbagai fasilitas modern yang membuat pengalaman berkunjung semakin menyenangkan. Di dalamnya terdapat ruang multimedia untuk menonton film edukasi, ruang diskusi yang dilengkapi dengan proyektor untuk seminar atau pertemuan, serta area terbuka yang dirancang khusus untuk kegiatan membaca di luar ruangan. Bagi pengunjung yang ingin membaca lebih santai, perpustakaan ini juga menyediakan ruang baca dengan sofa-sofa nyaman, lengkap dengan meja kecil untuk minuman atau camilan. Konsep ini membuat Yusuf Kala Library menjadi tempat yang ramah untuk keluarga dan anak-anak, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi semua usia. Untuk mendukung perkembangan literasi dan pendidikan, Yusuf Kala Library juga mengadakan berbagai program edukasi dan kegiatan komunitas, seperti diskusi buku, workshop penulisan, serta pelatihan keterampilan digital. Program-program ini bertujuan untuk menginspirasi masyarakat, khususnya anak muda, agar semakin gemar membaca dan belajar. Dengan segala fasilitas dan kenyamanan yang ditawarkan, Yusuf Kala Library menjadi pilihan ideal bagi mereka yang ingin mencari tempat untuk memperluas wawasan, bersosialisasi, atau sekedar menikmati suasana yang menenangkan di tengah hiruk-pikuk kota. Bagi pemirsa yang ingin mencari tempat untuk belajar, membaca, atau sekedar bersantai, Yusuf Kala Library adalah pilihan yang sempurna. Dengan berbagai program edukasi dan fasilitas yang ditawarkan, perpustakaan ini akan terus berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan kualitas pendidikan. Wah, benar-benar menarik ya pemirsa! Perpustakaan kini bukan hanya tempat membaca, tetapi juga pusat kreativitas dan pengetahuan. Jadi gak sabar nih mau segera mengunjungi Yusuf Kala Library.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan kami hari ini. Saya Angga Daktarini dan juga rekan saya Ziaul Bar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.